Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas budidaya ikan gurame. Perlu teman-teman ketahui, dalam budidaya ikan gurame, di samping usia pemeliharaan ataupun pembesaran ikan gurame relatif lama, yaitu sekitar memakan waktu 12 bulan masa pemeliharaan. Di samping itu, ikan gurame sangat rentan terserang penyakit jamur dan juga bakteri. Oleh karena itu, di sini saya akan mengulas cara merawat ikan gurame dengan baik, yaitu saya selalu memberikan garam kasar dan juga probiotik EE4. Dan di sini saya akan mengulas tentang manfaat dari garam kasar dan juga probiotik EE4 yang harus teman-teman ketahui. Karena di sini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semua tentang manfaat dari garam kasar dan juga probiotik EE4. Dan di sini saya akan mengulas terlebih dahulu manfaat dari garam kasar. Seperti yang tadi saya bilang di awal, budidaya ikan gurame sangat rentan sekali terserang penyakit jamur dan juga bakteri. Apalagi pada saat musim penghujan tiba, ikan gurame itu sangat rentan sekali terserang penyakit, teman-teman. Dan tingkat kesetresan ikan gurame dalam musim hujan sangat tinggi, sehingga selain menyebabkan penyakit jamur dan juga bakteri, akan berpengaruh juga terhadap kurangnya nafsu makan pada ikan gurame yang disebabkan oleh naik dan turunnya pH air. Oleh sebab itu, di sini teman-teman harus diperhatikan ketika musim penghujan tiba, teman-teman harus memberikan atau sering menaburkan garam kasar. Dan di sini saya rekomendasikan untuk teman-teman semua, jika musim penghujan tiba, apalagi saat sekarang ini musim penghujan, curah hujan sangat tinggi, teman-teman bisa melakukan penaburan garam kasar 1 minggu sekali. Dan untuk teman-teman semua yang belum mengetahui garam kasar, inilah dia bentuk dari garam kasar. Karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya, apakah bisa menggunakan garam dapur. Perlu teman-teman ketahui, garam kasar dan garam dapur itu berbeda ya teman-teman. Karena garam dapur itu mengandung iodium dan tidak bagus digunakan untuk air kolam. Sedangkan garam kasar memiliki kandungan NaCl yang bagus untuk menetralkan pH air. Selain menetralkan pH air, garam kasar ini berfungsi untuk membunuh jamur ataupun bakteri yang terdapat pada kolam. Kemudian untuk garam kasar sendiri, teman-teman bisa mendapatkannya ataupun membelinya di toko-toko akuarium ataupun penjual ikan hias. Biasanya di sana banyak sekali garam kasar dan harganya itu kalau nggak salah Rp7.000 per bungkusnya ya teman-teman. Sedangkan untuk cara menaburkan garam kasar ke kolam itu sendiri, takarannya yaitu per meter perseginya bisa teman-teman lakukan 1/3 ataupun 1/4 garam kasar. Karena di sini saya kolamnya luas, jadi saya biasanya menggunakan garam kasar ini sebanyak 4 kg untuk satu kolam ikan gurame. Oke, setelah tadi saya sudah membahas garam kasar, kemudian saya akan beralih membahas tentang probiotik EE4. Dan inilah dia probiotik E4 yang biasa saya gunakan untuk budidaya ikan gurame. Perlu teman-teman ketahui ya, dalam pemberian garam kasar dan juga probiotik E4 ini tidak boleh disatukan. Jadi jika teman-teman sudah memberikan garam kasar ke air kolam, teman-teman tidak boleh menggunakan probiotik E4. Karena kenapa? Karena fungsi dari probiotik E4 ini adalah memunculkan bakteri-bakteri baik yang akan mengurai sisa-sisa makanan pada dasar kolam. Jadi jika banyak kotoran ataupun sisa-sisa pakan yang tidak habis di dasar kolam, probiotik E4 ini akan mengurainya. Sedangkan
jika teman-teman mencampurkan ataupun sudah memberikan garam kasar, kemudian teman-teman berikan probiotik E4, maka yang terjadi adalah probiotik E4 ini tidak akan berfungsi. Karena yang tadi saya sebutkan di awal, manfaat dari garam kasar yaitu membunuh bakteri dan juga jamur. Sehingga jika teman-teman sudah menaburkan garam kasar, kemudian ditaburkan lagi probiotik E4 ke air kolam, maka yang terjadi bakteri-bakteri baik yang terdapat pada probiotik E4 ini akan tidak berfungsi ataupun tidak bekerja secara maksimal. Sebenarnya manfaat dari garam kasar dan juga probiotik E4 ini sama-sama bagus, yaitu untuk memperbaiki dari kualitas air kolam itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, jika sudah memberikan garam kasar ke air kolam, teman-teman bisa melakukan pembibisan probiotik E4, yaitu dengan cara teman-teman bisa melakukan ataupun mencampurkan probiotik E4 ini ke pelet. Dan untuk takarannya sendiri, 1 kg pelet bisa dicampurkan probiotik E4 yaitu sebanyak 2 hingga 3 tutup botol probiotik E4. Dan jika kita melakukannya agak banyak juga, sebenarnya tidak jadi masalah ya teman-teman, karena di sini probiotik ini adalah terbuat dari bahan-bahan alami yang kemudian difermentasikan sehingga memunculkan bakteri-bakteri baik yang terdapat pada probiotik E4. Jadi manfaat dari probiotik E4 itu selain untuk memperbaiki kualitas dari air kolam yang disebabkan oleh penumpukan sisa-sisa makanan yang terdapat pada dasar kolam, probiotik E4 ini juga teman-teman bisa melakukan pembibisan dengan cara mencampurkan probiotik E4 dan juga pelet, sehingga akan memperbaiki juga terhadap sistem pencernaan dari ikan gurame itu sendiri, dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan gurame terhadap penyakit jamur dan juga bakteri. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja pembahasan dari saya manfaat dari garam kasar dan juga probiotik E4. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua mengenai budidaya ikan gurame, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.